Di salah satu produk dari RGB Link, yaitu RGB Link PTZ Camera, speknya ada tulisannya PoE. Apa itu PoE? Di video kali ini kita akan membahas tentang itu. So, stay tune ya, jangan kemana-mana, kita bumper dulu. Saya keluarin kameranya dulu biar kelihatan ya. Oke, pertama-tama apa itu PoE? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu dua hal ya. Pertama adalah PD. PD ini adalah Powered Devices ya. Contohnya adalah seperti ini. Saya ambil contoh dari Google ya. Ini adalah produk dari Cisco. Dalamnya ada monitor ya, ada IP kamera, ada router, IP phone dan banyak macam ya. Ini adalah powered devices. Yang kedua adalah kita yang namanya PSE ya, atau Power Sourcing Equipment ya. Ini contohnya adalah, saya ambil contoh ini D-Link PoE switch ya. Jadi ini bukan switch biasa. Ini adalah PoE switch yang bisa menghantarkan listrik ya. Jadi gimana cara kerjanya untuk network devices? Misalnya saya ambil contoh PTZ kamera dari RGB Link ya. Oke. Pada umumnya kalau kita ngomongin perangkat devices itu membutuhkan 3 kabel ya. Misalnya kita ngomongin RGB Link ya. Kita nggak ngomongin PoE dulu ya. Jadi pertama kabel yang dibutuhkan adalah kabel LAN untuk kontrol, untuk data ya. Terus untuk yang kabel kedua kita harus ada power ya. Di sini kita harus bikin outlet ya. Oke. Dan yang ketiga adalah kita ngomongin signal. Di sini kita bisa HDMI, bisa DVI, SDI, dan lain-lain. Ya, itu nggak masalah. Nah, sekarang kalau perangkat yang sudah PoE, itu sudah tidak memerlukan power atau outlet. Ya, kita sudah tidak perlu ini lagi. Jadi, powernya itu dihantarkan lewat mana? Lewat kabel LAN. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan balik. Berarti kalau misalnya powernya dihantarkan bersamaan dengan data lewat satu kabel, apakah itu akan terjadi intervensi? Ya. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita coba lihat ya. Kita akan searching untuk PoE. Oke, sorry, PoE dia nggak tahu dia. Oke, di sini kita lihat di Wikipedia ya. Oke, kita coba save link ini. Sorry. Kita akan balik ke sini.
Oke, sekarang linknya sudah ada, saya coba keluarkan. Oke, semua sudah bisa dilihat dan jelas ya. Kita lihat di bagian ini. Oke. Saya akan capturein dulu. Oke, kita fokus di sini ya. Oke, nah kabel LAN itu sebenarnya terdiri dari 8 kabel. Ya, urutan-urutan standarnya itu adalah seperti ini ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini adalah standar ya. Ada beberapa macam switch ya, PoE switch. Jadi misalnya yang ini dia menggunakan dua pasang kabel saja, yaitu putih orange, putih hijau ya, dengan transmit dan receivernya. Ini harusnya transmit ya. Jadi min plus ya, ini RX-nya. Jadi sisanya adalah biru dan biru, putih coklat dan coklat tidak dipakai. Jadi dia menggunakan ini untuk DC-nya. Ya. Yang ini ya. Nah, ada beberapa switch yang dia tidak memakai ini, yang biru, putih coklat dan coklat, tapi dia menghantarkan berikut dengan transmit receiver-nya ya. Ini RX-nya ada listriknya, RX min-nya ada DC-nya juga. Transmit plus-nya juga ada DC-nya dan transmit min-nya ada DC-nya juga ya. Nah, terus ada beberapa lagi yang modenya gigabyte ya. Gigabyte itu cara kerjanya itu semua kabel itu menghantarkan data ya. Sehingga untuk powernya itu sama berikut dengan kabelnya, yaitu yang TXRX-C plus ini bareng dengan DC plus ya, TXRX yang C-nya ini bareng dengan DC plus juga, yang transmit receiver D plus-nya bareng DC min-nya, dan transmit receiver D-nya min-nya ada DC-nya juga, DC min ya. Ini untuk gigabyte ya. Ada juga yang seperti ini ya. Jadi ada beberapa macam. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, jikalau kabel data dan kabel power jalan pada satu kabel yang bersamaan, apakah tidak terjadi interferensi? Ya, jawabannya tidak. Karena alasannya itu karena electricity dan fungsi data itu sebenarnya bertolak belakang pada frekuensi spektrumnya. Ya, jadi tidak ada masalah kalau jalan secara berbarengan. Oke, sekarang kita coba lihat tipe-tipe apa saja yang dimiliki oleh PoE ya. Kita akan menggunakan source data dari Wikipedia juga ya, agar sama informasinya ya. Oke, kita zoom. Saya mau kasih lihat yang daerah sini nih. Oke, ini. Ya. Nah, untuk PoE standar ya, power yang dikeluarkan itu 12,95 sampai 15,40 watt ya. Sedangkan tipe yang kedua itu PoE plus ya, itu bisa mengeluarkan 25,5 watt sampai 30 watt ya. Oke, selanjutnya adalah tipe PoE plus plus. Nah, PoE plus plus ini ada dua tipe powernya ya. Bisa menghantarkan 51 sampai 60 watt dan
71 sampai 100 watt ya. Nah, kita harus mengetahui ini ya dari perangkat devices yang power devices yang kita punya ya. Saya coba ambil yang tadi yang saya share ini dari Cisco, perangkat-perangkat Cisco. Semua power devices ini berbeda ya. Misalnya nih, IP phone 7 watt ya, router 15 watt ya. Di sini ada IP phone juga dengan 30 watt kebutuhannya ya. Di sini juga ada IP kamera, monitor, dan IP phone juga dengan kebutuhan powernya 60 watt. Jadi, sebelum kita beli PSE atau Power Switching Equipment, kita harus pastikan dulu berapa daya yang kita butuhkan. Sehingga itu kita bisa menentukan tipe PoE yang kita butuhkan. Misalnya PoE standar kah, atau PoE plus, atau PoE plus plus. Nah, selanjutnya, apa keuntungan kita menggunakan PoE? Ya. Yang pertama adalah less cabling. Kita tidak perlu pasang kabel power lagi, habisin duit untuk beli kabel power lagi, dan outlet untuk pasang di atas, kasih listrik ke devices-nya, perangkat IP kameranya atau PTZ kameranya. Yang kedua adalah mengurangi biaya instalasi. Ya. Kita tentunya kalau misalnya tidak ada instalasi power, ya kita tidak perlu ada biaya instalasi tambahan lagi, karena kita hanya perlu tarik kabel LAN doang dan signal ya. Dan less frustration tentunya. Kita tidak perlu frustasi lagi gimana cara pasang kabel power listrik. Kadang-kadang orang suka takut ya mengenai listrik ya. Takut ke strum dan lain-lain. Ya, tentunya pasti jadinya lebih hemat ya, tidak perlu biaya tambahan lagi, ya kan? Saya minum dulu ya. Oke, demikian video tentang Power over Ethernet. Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan salam Satu Visual Indonesia.